Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, 1 Petrus 5 ayat 6 ini merupakan hukum dalam merendahkan hati. Nanti jikalau kita membaca 1 Petrus 5 ayat 7 itu merupakan hukum soal kekhawatiran. Jadi ayat 6 ini fokus kepada merendahkan hati. Apa yang dikehendaki Tuhan kepada kita tentang merendahkan diri atau merendahkan hati Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Ada hukum mengenai merendahkan diri di hadapan Allah. Tangan Tuhan yang kuat adalah gambaran dari penebusan dan karya Allah. Jadi ketika orang hendak merendahkan dirinya di hadapan Allah, dia harus meyakini dan mempercayai tangan Tuhan begitu kuat. Itu membuktikan Bapak Ibu serta saudara-saudariku kita adalah manusia yang terbatas. Lagi-lagi saya harus mengingatkan kita semua bahwasanya kita adalah manusia yang terbatas, manusia yang lemah, manusia yang tidak apa-apanya tanpa Tuhan. Maka ketika kita menyadari kita adalah orang yang lemah, orang yang tidak apa-apanya tanpa Tuhan, ini membuktikan kepada kita bukan membuat kita harus minder atau membuat kita jadi rendah diri, bukan Bapak Ibu. Tetapi ketika kita menyadari bahwasanya kita adalah orang yang terbatas, manusia yang terbatas, di saat itu kita harus mengaku bahwasanya Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat. Tangannya begitu kuat untuk mengangkat kita lalu meninggikan kita. Jadi ketika kita menyadari kita adalah orang yang sangat lemah, orang yang harus bergantung kepada Tuhan, maka tangan Tuhan akan mengangkat kita sedemikian rupa dan membuat kita di dalam kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Allah sanggup melakukan hal yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia. Allah sanggup melakukan apa atau sesuatu yang tidak terpikirkan oleh manusia. Saya mau membawa kita pada kisah daripada Yusuf Bapak Ibu. Kita mengetahui kisah daripada Yusuf. Ya, Yusuf adalah anak daripada Yakub yang dibuang oleh saudara-saudaranya sampai dia harus tiba di Mesir Bapak Ibu. Lalu ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, nanti dapat kita baca di Kejadian 50 ayat 20, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya Bapak Ibu demikian. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Di sini kekuatan tangan Allah itu. Kekuatan tangan Allah itu dapat mengubah dari kerendahan dan meninggikan Bapak Ibu. Ini sangat luar biasa sekali. Ketika manusia, saudara-saudara Yusuf itu Bapak Ibu membuang tanda kutip Yusuf dan menjualnya ke Mesir Bapak Ibu. Menjual, membuang dia jauh dari keluarganya. Itu menunjukkan kerendahan, dipapulik dalam bahasa Bataknya, disingkirkan dari keluarga Yakub. Tetapi ketika Yusuf menyatakan bahwasanya kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ketika dia direndahkan, ketika dia tidak dianggap, tetapi Tuhan mengangkat dia setinggi-tingginya Bapak Ibu. Inilah orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Walaupun dia dibuang, dia tidak malah mendendam. Walaupun dia dibuang, dia tidak memanfaatkan kesempatan yang baik di dalam dirinya dengan mengambil untung di dalam dirinya. Tetapi dia taat dan setia kepada Tuhan. Sekalipun dia terbuang atau tersisihkan dari keluarganya, dia tetap setia kepada Tuhan. Dan upah dari kesetiaan dia kepada Tuhan adalah Tuhan mengangkat dia setinggi-tingginya. Dan dia menjadi orang yang pertama, orang yang ternama di Mesir saat itu.
Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku, orang Kristen tidak boleh jengkel terhadap pengalaman hidupnya ketika hidupnya dia merasa tidak adil. Enggak Bapak Ibu. Seandainya kalau Yusuf bisa berkata, dia bisa marah kepada Tuhan, Tuhan kenapa engkau pisahkan aku dari bapakku yang mengasihi aku? Bisa saja, tetapi enggak. Yusuf menjalaninya sedemikian rupa. Dia enggak jengkel Bapak Ibu. Bahkan dia tidak berontak kepada kehendak Allah. Tetapi dia tetap setia dalam proses Tuhan. Dia tetap berlaku setia dalam setiap proses Tuhan. Maka sekali lagi, orang Kristen tidak boleh jengkel terhadap berbagai pengalaman hidupnya yang pahit, yang mungkin menurut dia menyedihkan. Dan jangan pernah memberontak, tapi harus tahu tangan Tuhan kuat sedang bekerja dalam hidupnya. Maka kita harus memahami Bapak Ibu, jikalau saat ini keadaan kita terpuruk, jikalau saat ini kita direndahkan, maka saat ini rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan mengangkat kita kembali. Yakin dan percaya Bapak Ibu. Jangan pernah menyesali keadaanmu, jangan pernah menyalahkan orang lain dengan keadaanmu, tetapi yakinlah tangan Tuhan begitu kuat menopang dan membuat kita menjadi tinggi sedemikian rupa. Tetapi ingat, ketika Tuhan telah mengangkat kita, telah meninggikan kita, maka kita harus mensejahterakan orang lain. Sama seperti Yusuf Bapak Ibu, dia telah ditinggikan, dia telah ditempatkan Tuhan di tempat yang paling tinggi dalam pemerintahan Mesir Bapak Ibu. Tetapi dia dapat menyelamatkan kehidupan keluarganya. Bahkan orang yang mereka-rekakan yang jahat kepada dia, dia selamatkan secara makanan mereka. Maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, ketika kamu saat ini di dalam kerendahan, direndahkan, atau bahkan saat ini dalam keadaan jengkel, maka jangan pernah berontak, jangan pernah emosi, atau bahkan jangan pernah menyalahkan Tuhan atau siapapun. Tetapi ingatlah, setialah dalam proses Tuhan. Ketika kita setia dalam kehendak Tuhan, Tuhan akan meninggikan kita kembali, Tuhan akan mengangkat kita kembali, sebab tangannya kuat dan kokoh menopang kehidupan kita. Yakin dan percayalah, kehendak Tuhan akan terjadi dalam hidup kita, asalkan kita selalu hidup di dalam kerendahan hati. Biarlah hidup kita yang kita hidupi saat ini tetap di dalam kerendahan hati. Terimalah Bapak Ibu serta saudara-saudariku hukum merendahkan diri tadi itu. Hukum merendahkan diri di hadapan Allah. Siapa yang percaya dan merendahkan diri di hadapan Allah, maka dia akan ditinggikan, sebab tangan Tuhan sungguh kuat menopang setiap orang yang datang kepadanya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami, membimbing kami supaya kami setia dalam proses Tuhan. Biarlah kami Tuhan tetap merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami jangan berlaku angkuh dan sombong. Jikalau kami saat ini Tuhan diberkati dengan berkat melimpah, tetapi kami harus menyadari dengan berkat itu semua Tuhan menginginkan kami menjadi pribadi yang semakin merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dan jikalau saat ini keadaan kami terpuruk Tuhan, jangan biarkan kami putus asa, sebab kami yakin dan percaya Tuhan, tangan Tuhan begitu kuat menopang, menolong kehidupan kami. Jikalau saat ini Tuhan kami mengalami ketidakadilan dan keterhinaan, saat ini Tuhan kami yakin dan percaya Engkau akan menguatkan kami, Engkau akan berpihak kepada kami, dan Engkau akan mengangkat kami. Terima kasih Allah Bapa kami, hanya padamu-Lah kami berserah, sebab kami yakin dan percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.